Halo semua, jadi kita akan membahas tentang perubahan dan perkembangan dewasa akhir. Nah, pada umumnya, usia setengah baya dipandang sebagai masa usia di antara 40 tahun sampai dengan 60 tahun. Kemudian masa tersebut ditandai oleh adanya perubahan fisik, mental, serta perubahan minat. Kemudian pada masa media merupakan masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Kemudian pada tahun-tahun ini merupakan masa puncak di mana kondisi kesejahteraan psikologis, kesehatan, produktivitas, dan keterlibatan dalam masyarakat sangat optimal. Nah, ada berapa sih perubahan dalam dewasa akhir itu? Jadi, perubahan dalam dewasa akhir itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada perubahan fisik, dan yang kedua itu sistem kardiovaskular, yang ketiga itu ada indera, yang keempat itu perubahan kognitif, dan yang terakhir itu ada perubahan sosial dan emosional. Nah, pembahasannya selanjutnya itu tentang perubahan fisik. Untuk perubahan fisik itu yang pertama itu perubahan pada kulit. Ketika sudah memasuki lansia, maka akan terjadi perubahan fisik seperti kulit menjadi lebih tipis, kurang elastis, dan lebih rentan terhadap keriput dan bintik-bintik penuaan. Kemudian yang kedua itu tentang perubahan rambut. Semakin bertambahnya usia, maka rambut biasanya menjadi lebih tipis dan beruban. Kemudian ada kehilangan tinggi badan. Jadi pada masa lansia biasanya beberapa orang mengalami sedikit penurunan tinggi badan yang disebabkan oleh perubahan pada tulang belakang dan postur tubuh. Kemudian yang kedua itu ada sistem kardiovaskular. Jadi sistem kardiovaskular ini merupakan salah satu sistem yang mempunyai peranan sangat vital bagi kehidupan manusia. Untuk yang pertama itu tentang penurunan efisiensi jantung. Jadi pada masa dewasa akhir atau lansia biasanya kondisi jantung mungkin bekerja lebih keras untuk memompa darah dan pembuluh darah bisa menjadi lebih kaku. Kemudian ada risiko penyakit. Risiko penyakit yang terjadi pada dewasa akhir yaitu kardiovaskular seperti hipertensi dan penyakit jantung koroner itu meningkat. Kemudian yang keempat itu perubahan kognitif. Yang pertama itu mencakup memori jangka pendek. Jadi pada masa dewasa akhir mungkin mengalami penurunan meskipun memori jangka panjang sering kali tetap cukup baik. Kemudian ada pembelajaran. Ketika sudah memasuki dewasa akhir, maka kemampuan untuk mempelajari informasi baru mungkin akan semakin melambat, tetapi tetap dapat belajar dan menguasai keterampilan baru. Oke, yang kelima itu tentang perubahan emosional dan sosial. Yang pertama itu mengenai regulasi emosi. Jadi, banyak lansia menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola emosi ketika beliau sudah lanjut usia atau sudah lansia. Kemudian ada kebahagiaan dan kepuasan. Jadi, banyak peneliti menunjukkan bahwa banyak orang merasa lebih bahagia dan lebih puas dengan kehidupan mereka di usia tua. Nah, seperti yang kita ketahui, usia dewasa adalah usia yang paling lama dilewati oleh setiap manusia. Karena lebih dari setengah kehidupan manusia akan dijalani pada usia dewasa. Kehidupan usia dewasa memiliki tugas-tugas perkembangan yang terus dilanjutkan untuk menciptakan individu yang matang. Meskipun dalam perjalanan kehidupan seseorang terdapat hambatan-hambatan perkembangan, masa dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya.